Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama lagi dengan saya Janjiri Pratama dalam mata pelajaran gambar teknik listrik. Untuk pertama kali ini kita memperkenalkan gambar teknik listrik itu bagaimana fungsinya dan sebagainya. Selanjutnya ini pengertian dalam gambar teknik ya. Pengertian gambar teknik ya, di sini yaitu sebuah gambar adalah suatu bentuk goresan yang sangat jelas dari bentuk nyata, ide atau rencana yang diusulkan untuk pembuatan atau konstruksi selanjutnya. Gambar mungkin berbentuk banyak, tetapi metode membuat gambar yang sangat jelas adalah sebuah bentuk alami dasar dari komunikasi ide-ide yang umum. Pada dunia keteknikan gambar yang berkaitan dengan keteknikan inilah yang dinamakan dengan gambar teknik. Jadi, gambar teknik bisa juga diistilahkan dengan gambar yang bersifat tegas, terdiri dari garis-garis, simbol-simbol, serta tulisan tegak yang telah disepakati atau mempunyai standar tertentu. Jadi, kesimpulannya, dari pengertian gambar teknik adalah gambar teknik merupakan suatu bentuk ungkapan dari suatu gagasan atau pemikiran yang mengenai suatu sistem, proses, cara kerja, konstruksi, diagram, rangkaian, dan petunjuk yang bertujuan untuk memberikan instruksi dan informasi yang dinyatakan dalam bentuk gambar atau lukisan teknis. Fungsi dan tujuan gambar teknik. Setiap gambar itu memiliki maksud dan tujuan masing-masing. Tapi di mana setiap gambar itu akan berbeda fungsi dan tujuan, tetapi secara garis besar fungsi dan tujuan gambar teknik adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian informasi. Yang kedua, penyampaian dan penggunaan keterangan atau data teknis. Yang ketiga, cara-cara pemikiran atau perencanaan data penyiapan informasi. Jadi, fungsi gambar yang sangat mendasar adalah sebagai alat untuk menyatakan maksud atau pemikiran dari seseorang. Oleh karena gambar sering dipakai sebagai alat komunikasi yang pokok di kalangan orang-orang teknik, maka gambar disebut sebagai bahan bahasa teknik atau bahasa untuk sarjana teknik. Tugas atau fungsi gambar digolongkan dalam 3 golongan berikut. Di sini yang pertama itu penyampaian informasi. Saat ini tentang perancangan dan pembuat tidak lagi merupakan satu orang yang sama, tetapi menjadi 2 pihak yang berbeda, sehingga antara keduanya perlu alat informasi. Di sini peranan gambar teknik sebagai penyampai informasi. Yang kedua, pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan atau sebagai bahan dokumentasi. Gambar teknik merupakan dokumen yang sangat penting bagi dunia industri untuk digunakan sebagai informasi bagi pengembangan yang akan datang. Cara-cara pemikiran dalam penyiapan informasi atau menuangkan gagasan untuk pengembangan. Gagasan seseorang perancang untuk membuat benda-benda teknik bermula-mula berupa konsep dalam pikirannya. Konsep abstrak itu kemudian dituangkan dalam bentuk gambar. Standarisasi gambar teknik berfungsi sebagai berikut: memberikan kepastian sesuai dan tidak sesuai kepada pembuat dan pembaca gambar dalam menggunakan aturan gambar menurut standar. Menyeragamkan penafsiran terhadap tata cara penunjukan dan penggunaan simbol-simbol yang dinyatakan dalam gambar sesuai dengan penafsiran standar. Memudahkan komunikasi teknik antar perancang atau pembuat gambar dengan pengguna gambar. Memudahkan kerjasama antara perusahaan-perusahaan dalam produksi benda-benda teknik dalam jumlah banyak yang harus diselesaikan dalam waktu yang serempak.
memperlancar produksi dan pemasaran suku cadang alat-alat industri. Standarisasi dalam gambar teknik yang telah ditetapkan di beberapa negara industri maju adalah, di sini yang pertama itu JIS, Japanese Industrial Standard, merupakan standar industri di negara Jepang. Yang kedua, NNI atau Netherlands Normalisatie Institute, merupakan standarisasi di negara Belanda. Yang ketiga, DIN, Deutsche Industrie Normen, standarisasi di negara Jerman. Yang keempat, ANSI, American National Standard Institute, standarisasi di negara Amerika. Di Indonesia juga mempunyai standar, dahulu namanya Standar Industri Indonesia atau SII, tetapi sejak terbit peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia, maka nama SII diganti dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. SNI dikelola oleh Dewan Standarisasi Nasional atau DSN yang sekarang berkedudukan di Jakarta. Dengan meningkatnya kerjasama di tingkat internasional, maka diharuskan perusahaan atau industri untuk menggunakan standar yang bersifat internasional. Etika gambar. Untuk memberikan keterangan gambar, dibuatlah etiket. Sebagai contoh, di dalam dunia industri, pembuatan etiket gambar yang sesuai dengan ISO adalah pola gambar ditempatkan dalam ruang gambar di sudut kanan bawah. Keterangan yang dicantumkan dalam kepala gambar harus merupakan keterangan yang secara umum menunjuk isi gambar, yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nomor gambar. Yang kedua, judul atau nama gambar. Yang ketiga, nama instansi atau perusahaan. Yang keempat, skala-skala dalam gambar dan peta dinyatakan dalam 1 banding 1. Skala angka atau skala pecahan atau numeric scale atau fraction scale, perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya dinyatakan dalam bentuk angka atau pecahan yang sederhana. Contohnya, skala 1 banding 100 ya, titik 2 itu 1 banding 100, itu artinya 1 cm di peta atau gambar sama dengan 100 cm keadaannya yang sebenarnya di lapangan. Nama yang menggambar, yang memeriksa dan mengesahkan atau menyetujui. Yang cara proyeksi yang digunakan, dan yang terakhir keterangan lainnya sesuai dengan keperluan. Baiklah, itulah materi kali ini, materi singkat untuk pengenalan dari gambar teknik. Kali ini sedikit kata untuk memotivasi kalian. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Albert Einstein. Terima kasih.